earth signs Capricorn, Taurus, Virgo. Kalian elemen pertama yang gue kerjain di bulan purnama ini, oke? Gue ngerjainnya per elemen karena semoga semua 4 elemen bisa tayang hari ini juga, oke? Seperti biasa ini general reading, jadi nggak ada nama kalian, ya, tidak ada yang personal di sini. Cross watcher kalian welcome to join karena energinya interchangeable, artinya bisa ketukar. Jadi message-nya mungkin juga bisa cocok untuk kalian. Gue saranin kalau memang nggak cocok, nonton juga moon sign, Venus sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, dan juga sun sign kalian. Ya, kalau kalian nggak tahu birth chart kalian, di bawah di box description gue itu ada link, kalian tinggal klik, isi data-data kalian, dan voila, kalian punya birth chart kalian. Kalau emang nggak bisa pakai link yang dari gue, kalian tinggal Google aja sendiri, gitu, tulisnya free natal chart atau free birth chart. Ya, banyak banget ke sumbernya dan semuanya gratis. Oke? Kalau udah punya, di save ya, di save. Karena kalau nonton gue itu selalu gue sesuaikan dengan planet movements ya, pergerakan planet energinya itu. Selalu gue sesuaikan untuk bercat kalian, jadi sekalian belajar mengenal diri sendiri, seru loh. Oke. Seperti biasa gue akan pakai ini, nggak seperti biasa maksudnya, dengan tarot seperti biasa gue akan ngeluarin 9 kartu ya, 9 kartu yang artinya recent past, present, near future. Abis itu baru gue klasifikasiin, dimulai dari Capricorn, Taurus, abis itu baru Virgo, karena kita ada di season Capricorn, jadi Capricorn yang pertama ya, gitu. Dan gue mulai dengan Oracle card ya, yang udah ada gue pilih di sini, dan setiap sign akan gue tutup juga dengan Oracle card dari Mystical Wisdom dan Goddess Guidance. Setiap zodiaknya nanti kalau emang bisa akan gue pasang ininya, timeline-nya ya, jadi supaya kalian gak usah ngikutin semuanya, langsung ke zodiak kalian, oke? Dan gue pakai Muse, The Muse Tarot. Yang ini kenapa gue milih The Muse Tarot hari ini? Karena ini bulan purnamanya di Cancer yang sangat yin ya, yin, energinya yin, yaitu feminine, dan ini kartu feminine banget soalnya. Kartu pertamanya kebuka barusan Capricorn. Asik. Gue jadi dimulai aja. Gue langsung nih dari Oracle card. Gue ambil dari Mystical Shaman, Wisdom of the Oracle, sama Universe Tarot. Dari Mystical Shaman kalian dapat The Staff ya, The Staff. The Staff itu sangat diplomatik. Dia bisa menghubungkan kedua kutub yang berbeda dan mengambil jalan tengah. Ini energi Libra sih, energi Libra ya. Libra itu karena kita ada di Capricorn sekarang, Libra itu ada di karir, reputasi, dan sosial status kalian, dan long term goals, dan apa tindakan kalian, oke? Dan artinya hanya kalian sanggup, kalian sanggup dan kalian diminta untuk bisa lebih kompromi untuk dengan perbedaan yang ada di sekitar kalian. Dari Wisdom of the Oracle kalian dapat Between Word dan Flexible dan Between Word. Artinya kalian dalam masa transisi yang memang disarankan untuk menjadi yang fleksibel, karena kita tidak tahu di masa transisi kita menuju ke dunia yang tidak kita ketahui, karena kita tidak punya pengalaman akan dunia berikutnya. Jadi jangan berasumsi ya, kita belum pernah punya pengalaman itu. Jadi be flexible. Sama dari Universe Tarot kalian dapat Hope is the conduit for miracles. Jadi harapan itulah yang akan menghantarkan kita pada kalian gitu.
harapan kalian itu sendiri yang akan menghantarkan, yang membawa kalian kepada miracles, keajaiban. Jangan putus harapan, intinya sih gitu ya. Langsung aja, The Muse Tarot. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Libra. Energinya Libra keluar terus soalnya. Apa dampak bulan purnama di akhir bulan dan akhir tahun ini menjelang 2021 menutup 2020 untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo? Gue taruh di jantung bacaan kalian ya, the center of the reading. The Wheel of Fortune kebalik. The Recent Past, the Lovers. Energinya Gemini. Death, energinya Scorpio. Two of Swords, current situation, present, yang sekarang. Ace of Swords, Three of Cups, near future, the Hermit, energi Virgo. The Empress, energinya Taurus dan Libra. Knight of Swords, energi Gemini. Alam bawah sadar, wow. Ace of Cups, Ace of Cups, new love. Ada peluang untuk cinta yang baru ya, dengan Ace of Cups. Three of Wands, kalian menanti atau kalian ingin kalian menanti ya, memberi kabar atau datangnya kabar ya, yang memang kalian sudah tahu itu pasti akan kembali mendapatkan konfirmasi itu gitu. Three of Wands untuk membantu datang kembali, hadir konfirmasi itu, kabar itu, untuk membantu kalian membangun struktur yang baru, fondasi yang baru ya. Three of Wands. Three of Swords, sakit hati, patah hati, kecewa. Tangisan. Mungkin kalian berhubungan dengan pihak ketiga ya, orang ketiga, karena ada kekecewaan di situ, sakit hati. The Page of Swords. Page of Swords itu adalah energi spy ya, mata-matai, mencari data, mengumpulkan data, riset ya, ingin mempelajari situasi, suasana, kondisi seseorang. Terakhir, Eight of Coins, Eight of Pentacles. Sebelum dan akan ada peluang untuk
sesuatu yang nyata, entah itu komitmen, entah itu kontrak, entah itu properti, pekerjaan, ya. Ada suatu peluang yang baru dan nyata, bentuknya tangible, artinya nyata, real, ya. Karena Pentacles itu real. Six of Wands, pengakuan atau mengakui. Ini lebih ke pengakuan sih, dan ini juga kemenangan. Energinya Leo. Leo. Wow sih, kalian dapat 3 aces keluar ya. Ace of Swords, Ace of Cups, Ace of Pentacles. Yang kurang apa? Ace of Wands. Yang kurang Ace of Wands. Artinya yang kurang dari kalian adalah semangat, motivasi dalam melakukan apapun itu yang baru itu. Memulai sesuatu yang baru itulah kekurangannya. Kalian sudah punya kalian sudah mendapatkan janji, itu sudah dapat dengan Ace of Pentacles. Bahkan cinta kalian pun dapat. Pencerahan, pengetahuan, keputusan kalian pun punya. Yang kurang adalah motivasi, tindakan itu sendiri. Oke, Ace of energi Leo. Ini pengakuan atau diakui, ini adalah sharing ya, berbagi, shared finance, partners resources, mystery, occult, merging, joint venture, warisan, property. Ace of Six of Wands, pengakuan dan kemenangan. High Priestess, energi Pisces. Mungkin kalian berhubungan dengan Pisces atau Leo. Neptune di Pisces, yang mana hari ini energinya adalah Venus konflik dengan ideal. Idealnya menurut kita tuh apa? Di dalam relationship. Dan High Priestess ini silence. High Priestess ini diam. Dia mengetahui tanpa harus mendengar, tanpa harus melihat. Dia tahu akan semua rahasia. Deep knowing. Mimpi-mimpi kita sendiri. Relationship Venus square, konflik dengan idealnya kita, menurut kita, dan mimpi-mimpi kita. Oke, jadi ini sepertinya ada peluang cinta, tapi nunggu konfirmasi akan sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, sehingga spying, mengintai antara satu dengan yang lain itu menjadi suatu hal yang lumrah. Sebelum kalian mencapai suatu kesepakatan yang nyata, entah itu komitmen, entah itu properti, entah itu kontrak kerja, ya. Karena di situ akan ada pengakuan, mengakui, ya, saling terlibatan kerjasama dan berbagi. Dan di sini intuisinya tajam, High Priestess. Dia tahu akan segalanya tanpa dia harus mendengar dan melihat. Oke. Kartu pertama itu paling penting. Enggak sih, jantung reading kalian juga penting. Tapi kartu pertama itu awal dari segala bacaan kalian. The Lovers, pilihan, energi Gemini. Venus konjunct North Node. Relationship
konjungsi dengan Gemini, ya. Venusnya sekarang ada di Sagittarius. Artinya Sagittarius itu ada di karma, di rumah ke-12, karena kita sekarang ada di Capricorn. Sunnya, mataharinya ada di Capricorn, jadi Sagittarius ada di rumah ke-12, yaitu karma, limiting beliefs, healing, pemulihan, alam bawah sadar kalian, ya, yang akan bentrok atau pembelajaran, terserah kalian bagaimana kalian bereaksi akan energi itu sendiri, ya. Konjungsi itu artinya destruktif atau learning, ya, dengan North Nodes itu bisa dibilang kepala naganya gitu, takdirnya tuh kesana gitu. Nah, Gemini itu ada di kesehari-harian, bagaimana kalian melayani orang lain, bagaimana kalian menganalisa sebuah movement, dan untuk kesehatan kalian sendiri. Itu Gemini, kebiasaan kalian sehari-hari. Dan di situ ada pilihan. Di sini pilihan ini bisa terjadi antara dua orang, dua situasi. Kalian diminta untuk mengambil keputusan, tapi ini the recent past, ya. Ini sudah kejadian. Buat Gemini sendiri, Earth sign sendiri, buat kalian saat ini mungkin Capricorn, ya, pilihan apa tentang pekerjaan kalian, mungkin keseharian, untuk kesehatan kalian harus memutuskan sesuatu, entah itu sesuatu yang toksik atau enggak, kalian yang tahu gitu. Death, energi Scorpio, ini transformasi, ya, transformasi. Energi Scorpio itu buat kalian ada di network, friendship, pertemanan, harapan-harapan, keadilan sosial, teknologi, dan kemanusiaan itu sendiri. Transformasi dalam berpersepsi, ya, dalam persepsi kalian juga. Tentang misteri-misteri, tentang yang kalian di luar nalar kalian sendiri, ya. Tentang berbagi, itu kayaknya harus ada yang dirubah. The death, ya, transformasi. Harus ada perubahan. Dan kalian sudah melampaui itu sih. Two Swords, pilihan lagi. Kalian merasa kalian kurang informasi, tidak punya cukup informasi untuk mengambil keputusan. Tapi biasanya Two Swords itu adalah denial, ya, penolakan keadaan, situasi keadaan di mana kita menolak untuk memahami dari segala keadaan yang kita punya saat ini, gitu. Jadi kita masih mengharapkan ada pengertian atau informasi-informasi selanjutnya untuk mampu mengelaborasi apapun situasi dan keadaan kita. Padahal kita sudah mempunyai semuanya, gitu. Yang gue maksud dengan denial, ya. Karena kita belum bisa mencerna dengan baik, menerima dengan baik keadaan yang sesungguhnya itu memang segitu adanya, cukup, nggak perlu nunggu lagi, gitu loh. Untuk informasi selanjutnya, semua informasi yang kalian punya itu cuma itu, dan kalian harus ambil keputusan. Dan saat ini kalian sudah punya keputusan itu dengan Ace of Swords, keputusan, pencerahan, komunikasi, ya. Ace of Swords.
Dan jantung bacaan kalian adalah the wheel of fortune kebalik. Ini karma yang belum kalian selesaikan. Roda keberuntungan ini harus berputar, Jenderal. Karma ini harus selesai. Karma memang sudah selesai. Karena kalau tidak selesai, karma yang baru tidak akan dimulai selama karma yang lama masih terbuka. Dia kebalik, Bo. Ini energinya Jupiter. Ini energi Jupiter nih. Jupiter itu ada di Aquarius. Masuk kan kemarin sama Saturn di konjang sama ini di Aquarius kan. Tapi Jupiter itu energi Sagittarius dan juga Pisces. Entah kalian berurusan dengan Sagittarius atau Pisces, ya, atau bahkan Aquarius, atau kalian punya Aquarius atau Sagittarius atau Pisces di birth chart kalian, itu semua akan berdampak. Dengan Jupiter energinya di Aquarius, buat kalian itu adalah income kalian, material possession kalian, harta kalian, value kalian, apa yang kalian pegang, nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, prioritas kalian, dan etika kalian dalam bekerja. Ya, itu sangat mempengaruhi karma kalian, yang karma lama yang kalian belum tutup itu sangat mempengaruhi income kalian. Itu yang ngeblok income kalian. Dan harta yang akan masuk untuk kalian dan value-value itu, ya, itu keblok karena kalian belum menyelesaikan karma lama kalian. Dengan Jupiter, dengan energi Jupiter di Aquarius. Ya. Dan memang ini energinya Sagittarius. Sagittarius buat kalian itu ada di rumah ke-12, karma itu sendiri, alam bawah sadar kalian. Healing, limiting beliefs, ketidakmampuan kalian merasa tidak mampu, itu cuma alam bawah sadar kalian yang kalian tidak sadari. Ya. Pisces itu ada di mana buat kalian? Di mindset dan pola pikir, cara berpikir kalian, komunikasi kalian, perspektif kalian, dan wawasan kalian yang mungkin harus digeser untuk mampu mempelajari hal-hal yang lebih baru. Three of Cups ini reuni, rekonsiliasi atau sesuatu merayakan sesuatu. Besok itu Capodanno bahasa Italia, bahasa Inggrisnya New Year's, apalagi tahun baru, Jo. Ya Allah, besok tahun baru. Ya kan, kalian ini festive kind of mood, ya. Apa sih namanya, jiwa bersenang-senangnya ya. Ya, ini hangout ya. Three of Cups ini party, hangout, minum, ngumpul, atau main dengan pihak ketiga, terserah. Gimana enaknya kalian aja. Three of Cups. Ya kan? Yang jelas bikin senang. Near future itu ada The Hermit, energinya Virgo. Kalian selalu refleksi dan menganalisa diri, self talk kalian tinggi juga ya, gitu. Ini kan Merkuri ya. Merkuri itu lagi ada di Capricorn. Jadi bagaimana kalian menganalisi diri kalian sendiri, itu lagi kencang-kencangnya nih. Bagaimana kalian menjabarkan image jati diri kalian sendiri, ya. Jadi kalian lagi merenung, merefleksikan diri kalian nantinya, mungkin setelah apa sih namanya, Capodanno, apa sih namanya, akhir tahun, habis party, kalian akan mengisolasi diri, merenung lebih dalam ya, untuk mengenal lagi diri kalian sendiri, ya. Yang jelas ini pun juga tentang filosofi, wisdom, ya,
Foreign, segala sesuatu yang asing, segala sesuatu yang berjarak, entah itu secara emosional atau geografi, ya, travel. Juga tentang segala sesuatu yang asing, foreign, sesuatu yang unfamiliar atau baru, tentang spiritualism, tentang agama, tentang hukum itu sendiri, tentang higher education. Kita pertama diminta untuk merenung lagi, napak tilas lagi, ya, sebelum kita memperluas wawasan kita lagi, memperluas wisdom, filosofi kita lagi. Kita diminta untuk melihat lagi ke dalam kita, kalian. Ada sih gue Taurus ya. Oke. The Empress, near future, ini energinya Taurus dan Libra, ya kan. Dan ini energi divine feminine, yin. Ini energinya Venus. Venus di mana? Sagittarius. Sagittarius itu adalah balik lagi karma, healing, alam bawah sadar. Dan ini di Empress ini nomor 3, orang ketiga, pihak ketiga. Dan di Empress itu selalu punya energi untuk melahirkan sesuatu yang baru. Tapi ya ini masalahnya adalah di karma itu sendiri. Untuk memulai sesuatu yang baru, karmanya belum kelar. Jadi kalian tersendat di situ. Kalian tersendat oleh karma kalian sendiri. Untuk apapun yang kalian ingin mulai, entah itu bisnis, entah itu properti, entah itu relationship, ya, pekerjaan, aktualisasi diri, itu semuanya tersendat oleh karma kalian sendiri. Ya, ini energi itu karena Venus lagi di Sagittarius, ya. Dan mungkin kalian berhubungan dengan Libra atau Taurus. Buat Capricorn, Taurus itu ada di romance and love affairs dan aktualisasi diri kalian dan anak-anak. Dan ya, kalau kalian ingin memulai sesuatu baru, revitalisasi, ya, revitalisasi diri kalian, ya, itu terkeblok. Entah itu hubungannya dengan orang ketiga, ya, atau masa dengan anak-anak, atau dengan masa kanak-kanak kalian, dengan jiwa kanak-kanakannya kalian, ya, kalian diminta untuk lebih mature loh di sini, lebih dewasa. Karena itu Taurus itu di bagian pleasure-nya kalian, ya, pleasure. Sedangkan Libra itu untuk di karir kalian, karir, reputasi, status sosial, tindakan-tindakan yang perilaku kalian sendiri, dan bagaimana hubungan kalian dengan laki-laki dalam hidup kalian. Dan long term goal kalian sendiri. Untuk beberapa dari kalian, gak semuanya ya. Jadi ada yang sesuai, ada yang enggak, namanya juga general reading ya kan guys. Knight of Swords, energinya Gemini lagi. North Nodes di Gemini. Ini energi Gemini. Istilahnya takdir itu arahnya kan Gemini. Buat sekarang ini North Nodes-nya itu adalah di kesehatan kita, keseharian kita, ya. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita melayani orang lain, bagaimana kita menganalisa suatu keadaan atau situasi. Dan Knight of Swords itu artinya fast communication, komunikasi yang cepat dan tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu harus terungkapkan sekarang atau nanti. Biarkan penderitaan itu sendiri yang bicara.
Karena semakin kita menunda kebenaran itu, sebenarnya kita hanya memperpanjang penderitaan. Ya nggak sih? Sekarang mulai untuk Capricorn. Full moon. Oh, tunggu. Gue ngambil ini dulu ya. Nih. The Lovers, Ace of Swords, The Hermit, Gemini, pilihan, keputusan dengan Ace of Swords, pilihan, keputusan, dan Hermit, mengisolasi diri. Lagi Virgo. The Lovers, The Wheel of Fortune kebalik, The Knight of Swords. Pilihan akan karma itu sendiri, apa yang akan kalian lakukan, dan untuk menutupnya adalah dengan fast communication about the truth. Yang sekarang adalah Death, The Wheel of Fortune kebalik, The Empress. Kematian atau transformasi diri akan karma yang belum berakhir untuk memulai sesuatu yang baru. Near future, Two of Swords, pilihan akan keputusan itu. Denial statement, denial kind of state, maaf. Ya. Terus ini apa? Three of Cups, tentang senang-senang, pleasure, atau tentang pihak ketiga, dan akan kebenaran itu sendiri yang harus dikomunikasikan. Two of Swords, The Wheel of Fortune kebalik, The Hermit. Denial tadi, karma yang belum ditutup, dan The Hermit, renungan. Udah ya, gue tutup tarotnya untuk semua elemen. Sekarang gue bacain untuk Capricorn. Capricorn, apa sih dampak bulan purnama di Cancer untuk Capricorn di penghujung tahun 2020 ini? Bulan purnama yang sangat powerful karena the moon gitu. Bulan itu ada di rumahnya, di rumahnya. Ya. Cancer. Dan Capricorn buat kalian ya, Cancer itu istilahnya memang relationship kalian kenanya adalah di relationship kalian, apapun itu relationshipnya ya. Entah itu sesama ya, sesama itu kan macam-macam ya, entah itu keluarga, entah itu pacar, entah itu suami, istri, entah itu kakak, adik, ibu, bapak. Yang jelas secara keseluruhan itu home and family yang kena. Dan mungkin buat kalian itu relasi antara, pokoknya di mana namanya, di dalam rumah itu sendiri, home and family, fondasi ya, fondasi dan bahkan roots, akar. Dan bagaimana kalian nurturing ya, taking care of yourself. Ten of Pentacles. Wow. Ten of Swords. King of Wands. Five of Swords.
High Priestess, Two of Wands, wow, King of Pentacles, Ace of Wands. Kalian punya dapat Ace of Wands, jadi tanjakan itu ada ya bu. Under the deck, Nine of Cups. Ini kalau orang bilang, kalau kebanyakan reader bilang ini Nine of Cups itu wish fulfillment. Buat gue bukan. Buat gue ini entertainment card. Ya, instant gratifikasi, kesenangan, pelarian, peralihan, kesenangan yang ininya cuman instan gitu. The word cosmos. Ini akhir energinya Aquarius. Two of Cups. Hello. Twin flame, soulmate, soul contract, soul connections, Eight of emotions, Eight of Wands, King of Cups, the Tower. Okay, now Seven of Pentacles, kebalik ya. Oke, ini alam bawah sadar kalian, Kapi. Alam bawah sadar kalian, ya. Kalian baru saja keluar, mungkin ada beberapa dari kalian baru saja keluar dari komitmen, dari relationship, ya. Yang kalian sendiri masih dalam transisi sebenarnya. Kalian masih dalam transisi. Dan ada apa namanya, the tower. Dengan the tower itu ada sudden change, ya, perubahan yang tiba-tiba. Perubahan yang tiba-tiba ini energinya si Scorpio. Di dalam network kalian dan friendship kalian itu juga ada perubahan yang sangat signifikan dan tiba-tiba. Dan mungkin kalian berhubungan dengan seorang Pisces atau enggak Scorpio, ya, dengan King of Cups di sini. Yang artinya itu juga tentang mindset kalian, pola pikir kalian, ya, tentang higher learning, dan juga tentang, ya itu tadi, network kalian, ya. Dan ini semua tentang cinta bu, dengan King of Cups. It's all about love. Inspirasi, Eight of Inspirations, Eight of Wands. Ini tentang travel, tentang movements, tentang fast communications, tentang action. Ini energinya Sagittarius, tentang karma itu sendiri, tentang healing, tentang alam bawah sadar kalian, yang kalian harus ambil tindakan. Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun yang kalian punya untuk yang sudah tidak memenuhi kebutuhan kalian secara emosional. Kalian akan tinggalkan menuju ketidaktahuan. Eight of Cups, karena kalian merasakan ada soul connection itu. Two of Cups, past life connection, soul contract, twin flame, soulmate. Lu mau ngomong apa aja lu labelin itu buat gue mau oke aja. The world, sesuatu yang memang sudah berakhir. Untuk mengatasi sesuatu yang sudah memang berakhir. Ini energi Aquarius, the world. Ini tentang teknologi itu sendiri. Ini tentang komunikasi dan tentang visi kalian sendiri ke depannya. The world, energi Aquarius buat kalian itu adalah di income. Di income, di material possession, juga value. And Nine of Cups, wish fulfillment mungkin yang kalian inginkan. Tapi kok malah jatuhnya malah bersenang-senang. Ayo, itu alam bawah sadar kalian, Kapi. Oke. Kartu pertama kalian itu Ten of Pentacles. Ini tentang stabilitas, tentang komitmen, tentang properti, tentang keluarga, tentang rumah tangga. Di bawahnya ada High Priestess, energi Pisces. Tentang, jadi ada silent di situ. Ada yang tidak mau bicara tentang yang namanya stabilitas.
tentang komitmen, tentang rahasia, ada yang disembunyikan, ya. Ini juga tentang komunikasi, tidak adanya komunikasi dalam keluarga itu sendiri, dalam rumah tangga itu sendiri, ya. Karena ada rahasia juga gitu loh. Ten of Swords, sudah saatnya kalian menyingkirkan versi lama kalian dan memulai dan lahir kembali menjadi dengan kalian yang baru. Ten of Swords, pembunuhan karakter. Two of Wands, kalian ada di persimpangan jalan. Kalian harus memilih jalan apa yang kalian harus ambil, kiri kanan. Karena lagi menerokok pakai teleskop tuh. Kalau lagi mencoba melihat ke depannya, jauh ke depannya, ya. Setiap pilihan apa yang kalian punya ke depannya seperti apa sebelum kalian memilih dan lahir kembali menjadi yang baru. Di sini gokil, ada dua nih, King of Wands sama King of Pentacles. Ini King of Pentacles ini bisa jadi energi kalian sendiri kaki, tapi secara general untuk bisa membaca simbol itu sendiri, gua akan artikan ini sebagai Taurus, ya. Dan di sini King of Inspiration, King of Wands itu energi fire signs. Mungkin kalian berurusan dengan Aries, Leo atau enggak Sagittarius. Tapi di simbol ini gue akan artikan dia sebagai energi Aries, yaitu Mars dan Chiron. Tindakan apa yang kalian akan ambil untuk melakukan perubahan ini? Oke. Dan ini energi Aries itu juga healing, Chiron, planet healing, ya, pemulihan. Karena tindakan apapun yang kalian putuskan itu sudah selayaknya akan memulihkan gitu. Dan itu juga mengambil resiko untuk memulai segala sesuatu yang baru. Resiko itu pasti ada. Nggak harus memulai sesuatu yang baru, apapun tindakan yang kita lakukan itu ada resikonya sih gitu. King of Pentacles ini tentang kalau Aries buat kalian itu ada di mana sih? Capricorn, Aqua, Pisces, Aries, home and family. Aries itu ada di home and family. Healing di home and family kalian. Mengambil keputusan untuk memulai yang baru. Karena energinya itu adalah self-employee, entrepreneur, dia juga emperor. Maksudnya dia mengambil keputusan. Dia mengambil kembali kuasanya akan dirinya sendiri. Ya ada healing juga di dalam home and family kalian. Dan ini energi Taurus. Taurus itu ada di romance and love affairs. Romance and love affairs. Dan aktualisasi diri kalian dan revitalisasi, ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian dan juga tentang anak-anak kalian. Dan bagaimana jiwa kekanak-kanakannya kalian itu, ya. Ini tentang komitmen, Bu. Taurus itu tentang komitmen, tradisi, value, struktur, agama. Dan disitulah karmanya. Dan ya, kalian akan mengambil tindakan untuk home and family, ya. Dan itu bersangkutan juga dengan komitmen kalian sendiri. Five of Swords sama Ace of Wands. Five of Swords itu self-deception. Five of Swords itu adalah pertikaian di mana semuanya kalah, tidak ada yang menang. Di mana kalian akan memberikan batasan-batasan termasuk pada diri kalian sendiri, ya, sehingga semuanya sakit,
semuanya akan sakit, semuanya akan kecewa, tapi itu yang memang harus kalian, langkah kalian yang akan kalian ambil itu adalah itu, memberikan batasan-batasan. Sudah cukup gitu. Sudah cukup, tidak perlu dilanjutkan lagi gitu. Dan itulah tindakannya kalian dengan Ace of Wands. Itu yang akan kalian mulai. Dari mystical wisdom buat Capricorn, pelajaran dan pemahaman apa yang untuk Capi di bulan purnama di Cancer ini. Capi bulan purnama Cancer. Yes, kalian dapat originality, raise your own trail, blaze your own trail. Jadi kalian memang diminta untuk napak tilas, ya, untuk mengenal lagi jati diri kalian, keunikan kalian, ya, dan untuk lebih mengembangkannya dengan originality. Leadership, set your goals. Bagaimana, how spirits going to help and guide Capi for the full moon in Cancer. Bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Capi di bulan purnama ini. Kalian dapat Hathor, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Jadi kalian diminta untuk membiarkan diri kalian untuk menerima. Kalian harus belajar menerima. Karena ini akan meningkatkan intuisi dan energi kalian dan kemampuan kalian dalam memberi untuk orang lain. Dan kalian juga dapat guiding children. You are good at helping, counseling, and healing children. Use your skills to help children now. Kalian bagus dalam membantu, membimbing, dan menyembuhkan anak-anak. Gunakan keterampilan kalian untuk membantu anak-anak sekarang. Anak-anak di sini bisa disebut juga anak buah, ya. Oke, Capi, sudah segitu aja. Semoga resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk likes, comments, and share. Oke, Happy New Year. Dah. Taurus, kita lihat apa ya dampak bulan purnama di Cancer ini untuk Taurus. Taurus, apa dampak bulan purnama di Cancer untuk Taurus? Di penghujung tahun 2020 menyongsong 2021 benar ya kan? Apa dampak bulan purnama di Cancer buat Taurus? Ace of Swords, the Hermit, Queen of Pentacles, Knight of Wands, Five of Cups, wow, the Devil, Five of Pentacles, Queen of Swords. Taurus. Energi alam bawah sadar kalian itu Eight of Swords.
Ten of Pentacles, Five of Swords, Ten of Cups, King of Wands, Seven of Wands, Queen of Wands, the Magician, Three of Cups. Energi alam bawah sadar kalian ya. Kalian ragu-ragu atau kalian cemas, kalian khawatir, kalian merasa terjebak oleh pikiran kalian sendiri, ketakutan dan kecemasan kalian. Ya. Atau kalian sudah terjebak oleh kebohongan kalian sendiri. Dengan Eight of Swords, Ten of Materials, Ten of Pentacles, artinya adalah komitmen kalian sendiri terhadap keluarga, stabilitas, kemapanan, rumah tangga, properti. Five of Swords, kalian akan memberikan batasan-batasan itu terhadap siapapun, termasuk diri kalian sendiri. Ya. Artinya di sini self deception, yaitu kalian sudah memutuskan untuk cukup, tidak akan diteruskan lagi situasi yang seperti ini, apapun itu seperti ini. Masing-masing berbeda kan. Ten of Cups, complete happiness, kebahagiaan yang seutuhnya, kebahagiaan penuh, atau bisa dibilang kedamaian itu sendiri. Complete happiness, full happy. Ten of Cups, King of Wands, ini energinya Aries, Leo atau enggak Sagittarius. Tapi menurut gua secara simbol ini adalah energinya Aries, yaitu tindakan apa yang kalian akan ambil, dan juga tentang resiko yang akan kalian ambil ya, karena Aries itu Mars ya. Mars yang mana ada di Aries juga, dan juga tentang healing itu sendiri, karena Chiron lagi ada di Aries. Jadi tindakan apapun yang kalian akan ambil itu akan memulihkan gitu keadaan. Seven of Wands, kalian stick dengan apapun yang kalian stay dengan apapun yang kalian believe ya, percaya, yakini. Queen of Inspiration, nah ini energi Leo, determinasi, goal oriented, tentang mengekspresikan diri sendiri, tentang mistress. Mistress itu artinya orang ketiga ya, pihak ketiga. Leo, atau kalian berhubungan dengan seorang Leo. Leo itu buat kalian Taurus itu ada di rumah, home and family ya. Sedangkan buat kalian sendiri Taurus, bulan purnama Cancer itu adalah di pemahaman kalian, perspektif kalian, mindset kalian, cara berpikir kalian, dan pengetahuan atau wawasan, keyakinan yang kalian pegang selama ini itu akan seakan-akan bergeser gitu nilainya ya, mindset kalian ya. Dan itu tentang rumah itu sendiri, rumah, home and family idealnya, dan tentang akar dari mungkin keluarga kalian sendiri, fondasi ya, tentang wanita dalam kehidupan kalian. Dan di sini ada hubungannya juga dengan pihak ketiga, orang ketiga. The Magician, energi Virgo. Mungkin kalian dilindungi dengan Virgo juga ya. Virgo itu buat kalian ada di romance and love affairs. Hello, aktualisasi diri, kreativitas kalian, revitalisasi kalian, anak-anak kalian, apa yang kalian ingin aktualisasikan, create ya. Kalian merasa mampu,
kalian merasa mampu mewujudkan apapun yang kalian mimpi kalian lah gitu. Dan itu magician gitu loh, kan energi Virgo, energinya Mercury. Mercury itu lagi ada di Capricorn ya. Mercury itu lagi ada di Capricorn, yaitu tentang komunikasi itu sendiri, self analysis ya. Self analysis, self talk kalian ya. Itu yang akan membantu kalian mewujudkan impian-impian kalian menjadi nyata. Dan Three of Cups, sesuatu untuk yang dirayakan, reuni, rekonsiliasi dengan pihak ketiga mungkin, love affairs, romance, ya, New Year kind of spirit ya, ingin merayakan tahun baru, senang-senang. Oke. Itu energi alam bawah sadar kalian, Taurus. Kartu pertama kalian yang penting itu adalah Ace of Swords. Ini komunikasi, ini tentang pencerahan, ini tentang pengetahuan, ini tentang keputusan. Ace of Swords ya, mungkin kalian dealing dengan Aquarius, Gemini atau nggak Libra. Di bawahnya ada Five of Cups, sesuatu yang sudah hilang. Kalian merasa kehilangan, kalian merasa sedih dengan apapun keputusan yang kalian akan ambil. Kalian akan merasa sedih, tapi ya itulah gitu. Taurus, kalian dealing dengan seorang Virgo, mungkin ini ada The Hermit ya, dan The Devil, Capricorn. Semua earth sign ngumpul di kamu, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Tentang self analisis kalian ya, bagaimana kalian merenung, kalian yang mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang apapun yang kalian lagi hadapi. Dan itulah yang mengikat kalian sendiri di dalam zona nyaman kalian sendiri. Arti dari The Devil ini ya. Virgo buat kalian itu ada di romance kan, di romance ya. Itu self analysis kalian tentang love affairs dan romance, dan bagaimana kreativitas kalian ya. Dan Capricorn itu ada di segala sesuatu yang berjarak, entah itu secara emosional, geografi ya, atau tentang segala sesuatu yang asing, sesuatu yang baru, unfamiliar, tentang filosofi dan wisdom kalian. Bentar, aduh, sorry low bad. Oke. Kalau Virgo itu di romance kalian, love affairs, kreativitas kalian dalam menciptakan sesuatu situasi, suasana, kondisi yang baru, entah itu bisnis, entah itu relationship ya. Kalian harus melewati self analysis itu. Kalian harus kalian lagi merenung, mencari jawaban tentang hal-hal itu gitu. Karena itu semua untuk revitalisasi hidup kalian sendiri. Dan kalian terikat oleh The Devil. The Devil itu selalu mengikat kalian di zona nyaman kalian, yang menghalangi kalian untuk tumbuh, berkembang, berevolusi. Capricorn itu ada di, yaitu tadi di filosofi, wisdom ya, spiritual, agama, hukum, higher education, segala sesuatu yang berjarak secara emosional atau geografi,
travel itu sendiri higher education. Jadi kalian ditantang sama si setan ini gitu loh, sama the devil ini. Kalian ditantang. Dan itu menyangkut romance kalian dan love affair kalian, dan revitalisasi kreativitas kalian dalam mengaktualisasi diri kalian sendiri. Ya. Oke. Untuk kalian dapat the Queen of Pentacles, ini energi Capricorn juga. Kalau tadi adalah hal-hal yang mengikat kalian di zona nyaman, kali ini adalah kedewasaan kalian dituntut untuk menjadi lebih grounded, lebih membumi. Kalau kita butuh material, kita butuh segala hal yang namanya material, dan kita diminta untuk disiplin dan tanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Five of Pentacles, kita merasa kehilangan, kita merasa kurang percaya diri, kita merasa left out in the cold, kita merasa dikucilkan, diasingkan, terasingkan, ya, merasa tidak mampu, merasa kekurangan lah. Knight of Wands, ini energi Sagittarius yang selalu ingin mencari kebenaran, ingin selalu bebas, tidak terikat, bisa juga dibilang energinya player. Sagittarius, Venus itu lagi di Sagittarius. Ya. Venus itu lagi di Sagittarius, yang mana buat kalian itu Sagittarius ada di sharing, berbagi tentang self transformasi. Ya, tentang transformasi diri kalian. Kalian ingin mencari kebenaran tentang partners resources, tentang joint venture, merging, seks itu sendiri. Ya, player ya, energi Sagittarius. Venus di situ, Bu. Misteri, occult, dan itulah ekor naga di situ Sagittarius. North-nya kan di Gemini ya. Wishes income-nya kalian. Income-nya kalian. Taurus. Material possession kalian. Jadi tantangan kalian adalah bagaimana kalian mengatasi energi Sagittarius yang player ini ya. Yang tidak menginginkan, yang selalu menginginkan kebebasan sebagai explorer. Itu dampaknya adalah takdir untuk income kalian, penghasilan kalian, pekerjaan kalian, value yang kalian pegang sendiri, prioritas yang kalian pegang sendiri. Karena itu bertolak belakang kan, konflik. Sedangkan Venus itu lagi di Capricorn, Merkuri itu lagi di Capricorn. Mindset, pola pikir, higher learning, ya. Di travel itu sendiri, di wisdom dan filosofi, spiritual, ya kan? Dan kalian juga dapat Queen of Swords. Queen of Swords itu energinya air signs. Mungkin kalian di-link dengan Gemini, Libra, atau Aquarius. Tapi menurut gue sih secara simbol ini energi Libra. Atau kalian punya Libra di berchart kalian. Libra itu buat kalian ada di keseharian kalian. Bagaimana kalian berkompromi di keseharian kalian, balance. Dan Queen of Swords itu selalu mengatakan yang sebenarnya, mengatakan kejujuran, kebenaran, nothing but the truth. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius setengah Libra.
Oke, Libra. Ya. Libra. Oke. Itu aja. Dan ini juga bisa diartikan sebagai justice ya. Queen of Swords. Justice, keadilan itu harus ditegakkan. Apa pelajaran dari mystical wisdom? Apa oracle? Apa pelajaran dan pemahaman yang Taurus harus hadapi dengan event bulan purnama di Cancer ini? Wow, kalian dapat illusion, embrace the truth. Pelajarannya jangan halu, Taurus. Kalian harus keluar dari segala macam ilusi itu. Embrace the truth, kenyataannya kita harus hadapi. Kayak Taurus ini udah lama loh. Dari kayaknya tahun 2020 ini kalian terikat oleh ilusi fana. Kalian juga dapat Archangel Gabriel, Messenger of Creativity and Hope. Ya. Ilusi itu, imajinasi itu, kalian bisa gunakan untuk kreativitas dan harapan. Jangan disalahgunakan. Karena kalian punya potensi. Think big for your future. Berpikir yang besar untuk masa depan kalian. Dari Goddess Guidance Oracle card untuk Taurus, bagaimana spirit akan membimbing dan membantu Taurus dengan di bawah bulan purnama di Cancer ini. Ostara, fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new condition. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu memulai project baru, akses untuk ide-ide baru, dan melahirkan kondisi-kondisi yang baru. Ostara. Kalian juga dapat Yemania, golden opportunity. Important doors are opening for you right now. Walk through them. Pintu-pintu penting akan terbuka untuk kamu sekarang. Ambil jalan melalui, ambilin jalan melaluinya. Dan under the deck-nya kalian dapat peace, damai. Kalian tidak perlu khawatir karena segalanya akan bekerja dengan indahnya. Oke, Taurus, semoga resonate. Kalau emang resonate, jangan lupa untuk like, comment, share. Tahun baru. Dah. Hai Virgo. Giliran kalian sekarang. Kita lihat apa dampak bulan purnama di Cancer ini buat Virgo. Di penghujung tahun 2020 menyongsong 2021 dengan Moon di rumahnya Cancer, asli di rumahnya. Secara astrologi, the Moon itu emang rumahnya di Cancer. Buat Virgo, secara astrologi, Cancer itu di mana sih? Gitu. Cancer itu di mana? Dan kayak bulan purnama itu selalu konotasinya adalah ending ya. Buat Virgo itu Cancer ada di network, harapan, teknologi, friendship, keadilan sosial, dan juga kemanusiaan. Six of Cups kebalik, Five of Swords,
Strength, energi Leo. Three of Swords, patah hati berjuta rasanya. Ten of Wands, Ten of Pentacles, Six of Wands, Queen of Cups, Cancer, Five of Wands. Oke. Energi alam bawah sadar kalian itu ada konflik dengan Five of Wands. Ada konflik. Konflik di luar itu nggak eksis. Sebenarnya itu ilusi. Yang sebenarnya konflik itu ada di batin kita sendiri, di dalam diri kita sendiri. Yang kalau kita melihatnya di orang lain itu adalah cermin dari apa yang terjadi di dalam kita. Page of Swords. Page of Swords, kita memata-matai, kita mengintai, kita lagi mengumpulkan data dan riset tentang situasi, suasana, keadaan, ya, seseorang bahkan. Seven of Swords, selingkuh. Ini sneaky behavior, Seven of Swords, selingkuh. Atau bisa dibilang diam-diam, ya, secara sneaky behavior itu diam-diam gitu, diam-diam mencuri waktu, diam-diam mencuri apapun itu, ya, entah hati, entah whatever. Seven of Voices itu mencoba menjadi diri sendiri, ya, dengan diam-diam. Istilahnya dia ngumpet-ngumpet untuk menjadi dirinya sendiri, self deception. Itu Seven of Swords. Kalian membohongi diri kalian sendiri dengan jadi jaim lah, kurang lebih. Knight of Inspiration, Knight of Wands, ini energinya Sagittarius, ya. Kalian ingin kebebasan, kalian ingin bermain-main, kalian ingin mencoba segala sesuatunya, ya. Kalian ingin mencoba mencari kebenaran, ya. Atau kalian dealing dengan seorang Sagittarius, atau kalian dealing dengan seorang player. Sagittarius buat Virgo itu ada di gue lagi ngedit kok. Gue sambil ngedit di sebelah sana. Jadi sebentar ya. Di posted start gue. Yep, ini layer. Energi player ya, Sagittarius. Sagittarius buat Virgo itu ada di Virgo. Home and family, ya. Kalian ingin kebebasan. Ya memang bulan purnama di Cancer ini artinya home and family sangat akan berpengaruh tentang akar dari family, keluarga kalian sendiri, rumah tangga kalian sendiri, tentang fondasi, tentang wanita dalam kehidupan kalian, tentang bagaimana kalian taking care of yourself, ya. Dan di sini kalian menginginkan kebebasan. Three of Cups. Ada mungkin pihak ketiga, Virgo. Ada yang ingin kalian rayakan. Rekonsiliasi mungkin, atau reuni dengan pihak ketiga mungkin. Ace of Swords, ini keputusan, ini pencerahan, ini juga komunikasi, ini tentang kebenaran. The Magician, energi kalian sendiri, atau mungkin juga energi Gemini, ya. By the way, itu energinya Magician, itu energinya Mercury. Mercury lagi di Capricorn. Mungkin kalian dealing dengan Capricorn, ya. Kalian harus berkomunikasi dengan Capricorn, atau kalian harus self analisis kalian, self analisis diri kalian sendiri, analisa diri kalian sendiri tentang kemampuan kalian sendiri, tentang apapun
Iya, karena Virgo itu kan Merkurinya itu dia internal ya komunikasinya ya. Dan kalau Gemini itu buat kalian ada di ya karir, reputasi, status sosial, dan long term goals kalian dan jati diri kalian sendiri ya. Apa yang kalian ingin capai, mimpi kalian tuh apa, visi kalian tuh apa. Magician itu kan yang mewujudkan apapun mimpinya, mewujudkan realitasnya. Dan Capricorn, karena sekarang Merkuri itu ada di Capricorn, Capricorn buat Virgo itu ada di romance, love affairs, aktualisasi diri, kreativitas, pleasure, kesenang-senangan kalian, the devil itself, talk. King of Cups, energi Pisces atau Scorpio. It's all about love, tentang cinta, atau kalian lagi dealing dengan Pisces atau Scorpio. Pisces buat kalian memang di relationship, sedangkan Scorpio buat kalian itu ada di mindset, ada di higher learning, ada di perspektif, ada di komunikasi. Nine of Pentacles, independen, mandiri, merasa mampu. Oke, itu energi kalian. Wow, tuh, di bawahnya ada The Chariot. The Chariot itu energi Cancer, mampu menguasai diri sendiri, hitam dan putih dalam diri kita sendiri. Ini kemenangan The Chariot. Ini energi Cancer, Human Family, bulan purnama di Cancer. Wow, gila. Kartu alam bawah sadarnya kenceng banget. Abis itu ada Ace of Pentacles, sesuatu yang nyata, sesuatu peluang baru yang nyata. Itu di materi, ya. Entah itu kontrak kerja, entah itu properti, entah itu komitmen. Dan itu di bawahnya ada Hierophant, Taurus. Tentang tradisi, tentang nilai, tentang struktur, agama, komitmen. Hierophant Taurus buat Virgo itu dimana sih? Virgo, Pisces, Aries, Taurus. Travel, higher education, sesuatu yang asing atau baru. Higher education. Oke. Cancel buat kalian gimana? Oh ya, karirnya. Oke, cukup untuk alam bawah sadar kalian. Kartu pertama kalian yang terpenting, Six of Cups kebalik. Ini tentang soulmate, soul connection, twin flame, past life connection. Terserah deh lo mau ngomong apa, mau labelin itu apa, iya aja deh gue. Yang jelas ini juga tentang masa anak-anak kalian, atau tentang anak-anak kalian sendiri. Ini tentang memori, nostalgia, tapi in reverse, kebalik. Artinya sudah cukup. Kalian akan melepas memori itu, karena itu mengikat kalian juga. Di bawahnya ada Ten of Wands,
Ini Ten of Wands itu release ya, melepaskan. Apapun yang sudah menjadi beban kalian akan kalian lepaskan, dan kalian akan mulai pindah haluan, ganti haluan, atau relokasi. Five of Swords, self-deception. Kalian akan memutuskan, ambil keputusan yang terbaik untuk masa depan kalian. Walaupun itu memang menyakitkan semua orang, termasuk diri kalian sendiri, kalian akan ambil keputusan itu. Ten of Pentacles, yaitu mungkin berkaitan dengan rumah tangga kalian, stabilitas kalian, kemapanan kalian, komitmen kalian, properti, rumah, strength. Kalian diminta untuk membangun kekuatan itu, dan ini energinya Leo. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Leo, yang artinya ending buat kalian, karma, healing, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian. Kalian merasa kalian mampu. Six of Wands, energinya Leo lagi. Di sini ada pengakuan, di sini ada kemenangan, di sini pengakuan atau mengakui sama aja. Di sini akan ada victory, kemenangan, dan kalian akan menjadi sorotan, menjadi bintang. Nih, lihat, ada bintangnya di situ. Atau kalian berhubungan dengan Leo. Three of Swords, sakit hati, patah hati, kecewa. Ya. Ada tangisan di situ. Mungkin pihak ketiga, ada cerita dengan pihak ketiga, dan ini menyangkut tentang perasaan emosional kalian sendiri. Queen of Cups, mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, Pisces atau Scorpio. Queen of Cups, Cancer, bulan purnama di Cancer. Itu tentang friendship kalian sendiri, tentang networks kalian, tentang harapan kalian. Bagaimana kalian nurturing yourself gitu. Bagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri, mumpuni diri kalian sendiri gitu, menjaga perasaan kalian sendiri gitu. Gimana? Ada yang perlu gue klarifikasi ya? Gue mau klarifikasi six of Cups kebalik. Eight of Cups, Six of Swords, Six of Pentacles, Four of Swords. Oke, kalian Six of Cups tadi kan gue bilang ini karena kebalik. Jadi kalian lagi melepaskan segala memori, nostalgia, atau bahkan zaman masa kecil kalian, atau bahkan tentang anak-anak kalian sendiri. Kalian akan, dengan Eight of Cups, kalian akan meninggalkan apapun yang kalian miliki menuju ketidaktahuan, karena apapun yang kalian miliki itu tidak memenuhi kebutuhan kalian. Six of Swords, kalian akan move on. Six of Material, Six of Pentacles, ini energi Libra, tentang keseimbangan itu sendiri, tentang memberi dan menerima, tentang hukum sebab dan akibat itu sendiri, tentang karma. Bagaimana saya memperbaiki situasi yang memang saya adalah penyebab
dan saya juga lah sebagai akibatnya. Apapun situasi saya sekarang kan gitu. Ya. Gue pengen klarifikasi Three of Swords. Kalian sakit hati kenapa sih? The Lovers. Ada yang main dengan pihak ketiga. Page of Pentacles. Nine of Swords. Five of Cups. Baiklah. Ini energi Gemini, The Lovers. Kalian punya pilihan. Ya. Kalian sedih karena kalian harus memilih. Gemini, buat kalian itu ada di karir, reputasi dan sosial status sosial, dan long term goals. Page of Materials, kalian ingin mempelajari apapun yang memang kalian harus pelajari untuk mewujudkan impian kalian. Kalian ingin mempelajari apapun itu dan mengembangkan keterampilan kalian. Tapi kalian juga punya Nine of Swords, kalian galau, kalian khawatir, kalian tidak sanggup. Energi secara keseluruhan dari Three of Swords itu karena kalian merasa masih kehilangan. Secara emosional kalian kehilangan sesuatu yang memang sudah berakhir. Energi Aquarius, The World, kehilangan komunikasi. Aquarius buat kalian itu ada di keseharian kalian, kebiasaan kalian, tentang teknologi kalian yang sudah terputus mungkin. Dengan King of Inspiration, King of Wands, ini energinya Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin kalian berhubungan dengan ya Leo, Aries, atau ya, ini energi Aries ya, karena kalian harus mengambil tindakan. Oke, gue mau klarifikasi Queen of Cups buat kalian. Four of Wands, Two of Wands, Queen of Swords, The World. Ya, ini tentang Four of Wands. Ini tentang sesuatu yang memang harus di-celebrate, ya. Sorry. Tentang yang harus dirayakan, atau tentang properti, ya, tentang rumah, atau tentang pernikahan, wedding, tentang fondasi itu sendiri. Ya. Two of Wands, kalian ada di persimpangan jalan, dan Queen of Swords itu kalian akan mengatakan yang sebenar-benarnya, dan kalian akan ngekat apapun yang memang tidak dibutuhkan, kalian butuhkan. Energi Libra, yaitu untuk income kalian sendiri, material possession, tentang value kalian sendiri, right? Dan karena ini energi Aquarius, ya, kalian diminta, kalian sudah saatnya mau mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama kalian dan memulai kebiasaan baru. King of Wands lagi, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, dari Mystical Wisdom Oracle card, apa yang Virgo harus pelajari dan pahami di momen bulan pertama di Cancer ini?
Apa yang Virgo harus pelajari dan pahami? Resilience, rise above tribulations. Jadi kalian diminta untuk bertahan, dan kalau jatuh bangkit lagi gitu. Opportunity knocks, go for it. Ada kesempatan yang mengetuk, ambil, jangan dibiarkan. Moving forward, get ready for positive change, Virgo. Nah, dari Goddess Guidance, bagaimana spirits akan membantu dan membimbing Virgo di bawah bulan purnama dengan energi bulan purnama di Cancer ini? Bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Virgo di bawah energi bulan purnama di Cancer ini? Oh no, easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Nggak perlu untuk keburu-buru dan memaksakan segala sesuatunya untuk terjadi, karena segala sesuatunya akan terjadi pada saatnya, pada waktu yang tepat. Di baliknya, butterfly maiden transformations. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessing. Kalian lagi mengalami perubahan yang besar-besaran saat ini, yang akan membawa anugerah yang sangat besar juga. Oke Virgo, semoga bermanfaat dan resonate. Kalau memang resonate, jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu tahun depan dan tahun baru. Dah.